warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yang berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, serta dua nikmat yang sering dilupakan oleh seluruh umat manusia, yang mana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihi manathir minan nas as-sihatu wal farah, yang artinya dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, yang mana dengan nikmat inilah kita dapat berkumpul di masjid yang semoga diberkahinya ini, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi akhir zaman kita, suri tauladan kita, imam jihad kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Abdullah menuju satu zaman Hasbullah, yang mana inilah Islam dapat berdiri kokoh hingga akhir zaman kelak. Yang ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada seluruh hadirin yang bisa datang untuk mendengarkan ceramah singkat saya, yang mungkin belum pasti saya bisa mengenalnya juga, yang mana saya akan melanjutkan isi yang pernah saya janjikan kemarin, yang sewaktu saya menggantikan kakek saya, yaitu Pak Sumi, yaitu donor, yang artinya jaminan. Maksud dari jaminan tersebut adalah bahwa Allah telah memberikan kita sebuah jaminan yang berupa jika kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan kita jaminan yang berupa pahalanya dan surganya, yang mana bagi orang yang berpuasa pada memasuki pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, yang mana itu adalah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Lalu selain bagaimana ada huruf yang berikutnya, yaitu alif, yang berupa aminun minallah, yang artinya keamanan. Allah memberi keamanan kepada kita semua dalam melaksanakan puasa Ramadan pada sebelum-sebelumnya dan sekarang, yang mana Allah memberikan keamanan berupa Allah membelenggu setan-setan agar tidak mengganggu kita, yang menyebabkan kita dapat terasa khusyuk dalam beribadah. Paling yang gak khusyuk itu kalau yang main HP terus. Dan pasti di dalam Ramadan ini kita harus banyak-banyak beribadah agar kita mendapat pahalanya, seperti yang Bapak tadi yang berupa jaminan, yang mana kita bisa mendapatkan jaminan berupa surganya dan pahalanya. Dan di huruf terakhir ada huruf kelima, yaitu nun, yang artinya nikmat atau nurun min Allah, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini penuh dengan cahayanya Allah. Apa yang dimaksud cahayanya? Yaitu berupa nikmat-nikmatnya, yang dapat berupa nikmat kita lapar. Dan pada Ramadan ini nikmat lapar itu seperti penghapus dosa-dosa kita, dan seperti nikmat berbuka, yang mana ketika kita sudah berbuka, kita akan merasa nikmat dalam makan makanannya.
Dan selain itu Nurul Minallah juga memiliki arti bahwa segala apapun yang kita benci pada aspek hidup kita bisa menjadi sebuah pahala yang sewangi minyak melebihi minyak kasturi. Itu yang dikatakan oleh ustaz saya yang menyampaikan ilmu ini. Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Telah dijelaskan pada Quran surat Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang turunnya Al-Quran. Maka kita harus mencarinya di 10 hari terakhir yang malam itu adalah malam yang paling berkah dan pahalanya lebih dilipat gandakan lagi. Semua amalan yang kita lakukan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dan ada 3 amalan yang itu kembalinya kepada Allah, yang itu sabar, orang yang mampu memaafkan kesalahannya dan tetap berbuat baik, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana semua amalan-amalan itu tidak bisa ditanggung oleh malaikat untuk dicatat maupun ditanggung oleh mizannya Allah. Karena jika yang mizannya Allah menangguhnya maka bisa rusak. Dan itu Allah yang mengatakan sendiri bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu akan kembali kepada Allah, bukan kembalinya kepada diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan lebih dari itu karena saya yang bisa materi. Mungkin sekian. Saya adalah manusia yang ditugaskan untuk menyampaikan sebuah ilmu. Saya juga bisa lebih buruk dan bisa lebih baik dari kalian, tapi saya menganggap bahwa saya adalah manusia yang berubah dan lalai. Mungkin sekian.